Shalom Bapak Ibu sekasih Tuhan. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang satu kebenaran dari kata meminta. Nah saudara, meminta itu penting karena Yesus pun mengajarkan untuk kita meminta. Tapi kita akan melihat ada beberapa hal kebenaran dari kata meminta. Dan saya berdoa Bapak Ibu menangkap kebenaran ini, taruh dalam hidup roh Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang yang tidak asal minta, tapi kita meminta sesuatu yang kita minta itu terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, Matius 7 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan, Yesus mengajarkan yang pertama, minta, karena apa yang kamu minta akan diberikan. Suruh mencari, apa yang kamu cari kamu akan mendapat. Lalu suruh mengetok pintu, karena pintu akan dibukakan. Artinya ada pemurahan Tuhan untuk memberi jawaban buat kita. Disuruh meminta, mencari, mengetok. Saudara perhatikan, ada kata meminta. Nah berarti orang yang meminta itu rohani saudara. Tetapi kita perlu belajar kebenarannya lebih dalam lagi. Selanjutnya dalam Yohanes 16 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Perhatikan, kita tahu kebenaran, Yesus menyuruh kepada muridnya untuk meminta. Meminta harus di dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Yang kedua saudara, minta kamu akan menerima. Jadi yang meminta di dalam nama Yesus akan menerima. Tentu tujuannya terakhir, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, berarti orang yang meminta dan mendapatkan apa yang diminta, sukacitanya pasti luar biasa. Nah, tetapi kita perlu menggali lebih dalam tentang kata meminta. Ternyata ada meminta kepada Tuhan yang menimbulkan sebuah konsekuensi. Ada konsekuensi, ada seperti hal yang harus dia terima ketika dia ingin mendapatkan itu. Kita coba buka di dalam Matius 20. Firman Tuhan di ayat yang ke-20 berkata, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan meminta. Perhatikan, meminta sesuatu kepadanya. Berarti meminta sesuatu kepada Yesus. Apa yang diminta? Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Perhatikan, yang diminta adalah supaya kedua anaknya boleh duduk di dalam kerajaan, satu di kanan, satu di kiri. Ayat 22-nya disambung dengan perkataan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Berarti di tengah permintaan itu, Yesus berkata, engkau tidak tahu apa yang kamu minta. Karena yang kamu minta itu ada konsekuensinya yang engkau harus lakukan. Apa itu? Meminum cawan yang Yesus harus minum. Cawan apa? Cawan di mana dia harus mati. Dia harus mencurahkan darahnya. Muridnya berkata, anak-anak Zebedius itu berkata, ya kami dapat. Ayat 23-nya, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Saudara, kita belajar ada permintaan yang dinaikkan ke Bapa, tetapi dari permintaan itu ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Saudara, mari coba cek dari apa yang kita minta. Kadang kita meminta sesuatu, tapi jangan sampai permintaan kita tidak pernah bisa lakukan yang namanya konsekuensi kita. Saudara, kita perenungkan ini. Yang kedua adalah meminta dengan cerdas. Apa yang diminta itu
memiliki nilai yang namanya multiplikasi. Kita bisa baca di dalam Kejadian 47, saudara, ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di seluruh negeri ini tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Berarti ada kelaparan yang terjadi waktu itu. Ini ceritanya ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Ayat 15, setelah habis uang itu di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Perhatikan, saudara, ketika uang dipakai mereka, maka yang terjadi mereka sudah tidak lagi punya uang. Maka mereka meminta yang namanya makanan kepada Yusuf. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Perhatikan, mereka barter, mereka minta makanan lalu diganti dengan pembayarannya dengan ternak. Ayat 18, setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Perhatikan, jadi saudara, mereka sudah nggak punya lagi ternak, makanan yang ada pada mereka habis, apa yang pernah dimintanya sudah habis, lalu mereka menghampiri Yusuf kembali untuk mereka hanya punya yang namanya membayar dengan tanah mereka dan badan mereka. Ayat 19, mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka, demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Perhatikan, yang kedua, saudara, mereka itu sudah tidak punya apa-apa. Lalu mereka ngapain, saudara? Berikan tanah mereka, mereka berikan badan mereka. Nah, setelah itu apa yang diberikan? Mereka meminta yang namanya benih. Yusuf memberi mereka benih supaya tanahnya tidak tandus dan mereka tetap bisa mendapatkan makanan. Saudara perhatikan, ternyata meminta benih itu akan memberi yang namanya nilai multiplikasi. Saudara, kalau saya bertanya Bapak Ibu, saudara minta uang, minta makanan, atau minta apapun, saudara minta apa? Kalau saya boleh menyarankan dari hal ini, mintalah benih kepada Tuhan. Karena benih itu akan memiliki nilai multiplikasi. Nah, banyak orang seringkali hanya minta sesuatu yang namanya buahnya saja, tanpa mereka punya yang namanya benih. Waktu seseorang punya benih, kalau itu ditumbuhkan, kalau itu terus dipelihara, benih itu akan jadi sebuah tanaman, pohon, dan akhirnya memberikan buah yang berkali lipat. Dari buah, bijinya, benihnya ditanam lagi, terus akan mengalami multiplikasi. Mari kita dengan cerdas berpikir dalam hidup kita. Jangan-jangan kita itu meminta kepada Tuhan, tapi kita minta tidak dengan cerdas. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu, lewat apa yang kita baca dari Kejadian,
memang kisahnya di perjanjian lama, tapi kita tangkap sebuah kebenaran di perjanjian baru bahwa Tuhan itu yang memberi benih buat kita. Saudara, roti untuk dimakan, tetapi waktu saudara disiapkan benih, benih itu harus ditanam. Kalaupun saudara harus meminta, mintalah benih. Suatu kali saya pernah mendengar percakapan seorang hamba Tuhan berkata bahwa jangan memberi ikannya, tapi beri kail dan cara untuk menggunakan kail untuk menangkap ikan. Itu jauh lebih berguna daripada kita hanya meminta yang namanya ikannya saja. Saudara, biarkan kita menyadari meminta kepada Tuhan dengan permintaan yang cerdas, yaitu kita meminta yang namanya benih yang memiliki nilai multiplikasi. Yang ketiga, saudara, dari kata meminta yaitu meminta sesuatu yang akan membuka pintu berkat yang lain. Ini luar biasa sekali. Ini amazing, saudara. Saudara minta sesuatu, tapi yang diminta ini membuka pintu berkat yang lain. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan menawarkan kepada Salomo, mintalah. Saudara, ayat 8-nya, berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Berarti saudara, Salomo ini menyadari dia bisa menjadi raja karena ada ikat janji Tuhan kepada Daud ayah Salomo ini. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Jadi Salomo menyadari bahwa dia tidak sanggup seperti Daud. Makanya saudara, dia menyadari ada kasih karunia Tuhan atas ayahnya Daud. Nah saudara, lalu ayat 10-nya, inilah yang menjadi isi hati apa yang diminta Salomo kepada Tuhan. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu, perhatikan, kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara, yang diminta Salomo ini adalah seperti kunci. Kunci yang membuka pintu-pintu kunci yang lain. Master key, saudara. Saudara, ketika saya membaca ini ada sesuatu yang mendorong hati saya. Kita perlu belajar seperti Salomo, meminta yang namanya wisdom and understanding. Saudara meminta hikmat dan pengertian. Waktu saudara memiliki hikmat dan pengertian, saudara, Tuhan juga akan membuka pintu-pintu yang lain dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini banyak orang meminta, tidak salah dengan apa yang diminta, tapi kita perlu menyadari dan perlu sadar dengan apa yang kita minta. Mari biarkan kita minta hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian daripada Tuhan yang membuat kita berbeda dengan hikmat yang ada di dunia. Hikmat dan pengertian daripada Tuhan yang mengangkat kita lebih daripada pekerja-pekerja yang lain. Hikmat dan pengertian dari Tuhan yang akan mengangkat kita jauh lebih tinggi daripada yang lain. Saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai
orang yang ada di kepala rumah tangga, saudara sebagai pengajar, saudara sebagai siapapun, hikmat dan pengertian ini akan menjadi master key untuk saudara membuka pintu-pintu berkat yang lain dalam hidup saudara. Saudara, dari 3 hal ini, yang pertama, meminta, tapi meminta itu ada konsekuensinya. Yang kedua, meminta benih yang memiliki nilai multiplikasi. Yang ketiga, meminta, tetapi itu sebagai sebuah kunci untuk membuka pintu-pintu berkat yang lain. Kalau saya sodorkan itu kepada saudara, dan mungkin juga Tuhan sodorkan buat kita dari kebenaran firman-Nya, saudara memilih yang mana? Dan saya berdoa Bapak Ibu bisa menentukan pilihan yang terbaik. Kita orang-orang yang dikasih Tuhan, meminta di dalam nama Yesus, meminta dengan ketekunan, meminta, dan kita percaya sukacita kita melimpah. Tetapi meminta, mintalah apa yang memang benar-benar engkau minta di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap kebenaran ini dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Haleluya.